Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Apa kabar nih hari ini? Saham kalian anjlok parah. Emang kondisi pasar lagi nggak menentu ya. IHSG juga lagi nggak sehat, jebloknya nggak stabil gitu loh. Jadi di video kali ini kita bakal ngebedah ya 3 saham blue chip yang dalam waktu dekat gue prediksi bakal memiliki kinerja baik alias rebound. Jadi buat teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai habis biar kamu paham kapan di saatnya masuk. Jadi by the way, IHSG lagi jeblok parah. Banyak banget sih orang-orang yang mengait-ngaitkannya dengan konflik yang berada di Israel dan Iran. Tapi itu bukan menjadi salah satu penyebab utama, dan di sini kita juga bakal bedah nih gimana strategi dan taktiknya biar kita bisa mendapatkan profit dividen. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, gue ingetin ya, dan gue kasih tahu lo semuanya. Channel ini baru dibikin 3 mingguan yang lalu, dan pokoknya gue ucapin thank you so much buat lo yang udah nge-support channel ini. Dalam waktu singkat udah mencapai ribuan subscriber. Jadi terus support channel ini on the way 10.000 subscriber pertamanya ya. Karena di 10.000 subscriber pertama gue bakal buka-bukaan nih berapa sih cuan yang udah gue hasilin dari saham, dan saham apa aja yang bisa ngebikin gue jadi sultan. Ya, dari tahun 2015 gue itu udah bermain saham. Dimulai start saat itu dengan modal yang nggak mencapai ratusan juta. Dan sekarang sudah menjadi ratusan M. Jadi buat teman-teman subscribe biar kamu nanti bisa tahu dan bisa ngelihat ya. Dan lo bisa praktekin juga strateginya. Gue bakal buka-bukaan isi saldo gue berapa M. Bagi lo yang nggak percaya, cocol subscribe-nya. Di 10.000 subscriber kita bakal buka-bukaan ya isi saldo gua dari saham, dan itu sumbernya dari mana aja. Jadi by the way, buat teman-teman nih yang baru berkunjung di channel ini, subscribe dulu, belnya diklik biar kita bisa belajar bersama mengenali sebuah saham yang bisa memberikan kita profit dividen dalam masa depan, dalam jangka waktu yang nggak lama, dan bisa ngebikin kita bebas finansial di masa depan. Simak dan stay tune, dan di video kali ini kita lebih fokus ngebahas 3 saham blue chip yang berkemungkinan untuk rebound, dan di sini udah gue lengkapin juga dengan faktor-faktor apa aja yang ngebikin rebound. Simak dan stay tune, kita mulai sekarang ya untuk prediksinya. Yo, let's go. Yoi geng, dan di sini kita sudah berada di dalam pergerakan grafik dari IHSG terbaru hari ini ya. Hari ini sempat jeblok di titik terendah ya, di 6.878. Tapi untung aja menguat lagi tipis dan akhirnya jeblok lagi di endingnya. Di sini hari ini IHSG ditutup di level 6.907.14 dan atau melemah 0,88% ya. Jadi dengan grafik dari IHSG pergerakannya hari ini kayak gini, gimana nih prediksi ke depannya sepanjang bulan Juni dan sampai akhir tahun 2025? Di video kali ini gue bakal memprediksi 3 saham blue chip yang kemungkinan besar bakal mengalami rebound. Gue udah lengkapi juga dengan peningkatan dan juga prediksi selama bulan Juni 2025 sampai akhir tahun 2025. Serta gue udah lengkapi dengan titik supportnya juga ya. Jadi buat teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip biar kamu paham tentang pergerakan dan kapan kamu mulai masuk. Simak dan stay tune, kita mulai sekarang. Yay geng, dan di sini untuk memulai prediksi serta analisa tentang 3 saham blue chip yang berkemungkinan bakalan mengalami rebound. Di sini kita awali dengan IHSG hari ini ya. Untuk IHSG penutupan 20 Juni 2025. IHSG menutup di level 6.907.13. Ini melemah ya. Melemah minus 0,88% atau minus 61,5. Ya, di sini buat teman-teman nanti
Pokoknya jangan di-skip, di sini ada info penting buat lo kapan lo masuk ya. Untuk volume perdagangan ini mencapai 35,5 miliar saham dengan frekuensi 1,19 juta kali transaksi. Untuk nilai transaksi di sini 22,7 triliun rupiah. Dari 11 sektor, hanya sektor transportasi yang menguat, yaitu surplus 1,57%, sisanya tertekan semuanya. Sentimen negatif datang dari aksi net sell asing sekitar 2,73 triliun rupiah. Ini juga kekhawatiran global pasca konflik Timur Tengah dan volatilitas rupiah. Next, di sini gua udah buatin ya proyeksi IHSG sisa Juni ya, dimulai dari hari ini, sisa Juni dan sepanjang 2025. Sisa Juni 2025 itu risiko utama berasal dari aksi net sell asing yang masih bertahan, serta geopolitik global, serta potensi intervensi Bank Indonesia. Untuk kestabilisasian, di sini stabilisasi kemungkinan terlihat bila isu global mereda dan data ekonomi atau inflasi atau GDP domestik mengikuti ekspektasi rendah ya. Ini bakal terjadi stabilisasi pergerakan saham jika hal tersebut terjadi. The next, di sini jika rupiah menguat kembali dan arus modal kembali masuk, itu IHSG bisa rebound ke wilayah 7.000 sampai 7.100. Dan di sini untuk outlook sepanjang 2025. Ekonomi global cenderung moderat, inflasi terkendali dan BI berpotensi melanjutkan kebijakan moneter akomodatifnya. Namun, faktor dalam negeri seperti defisit APBN yang membesar dan ketidakpastian politik bisa menahan laju pasar. Untuk proyeksi end years, IHSG 2025 diprediksi bergerak di kisaran 7.200 sampai 7.500-an. Ini tergantung kondisi global dan capital flow. Dan untuk saham blue chip ataupun perbankan update dan outlook ya. Jadi di sini ini penting banget buat teman-teman. Jadi stay tune ya. Jangan berkedip biar lo paham step by step-nya. Gimana cara investasi yang benar ya. Ini ketiga saham blue chip yang gua udah analisa dan gua udah prediksi. The next untuk BBRI. Ini kita mulai dari hari ini ya, penutupan 20 Juni 2025 itu bergerak di kisaran 3.860 sampai 3.790 rupiah per lembar saham. Berbeda di sumber itu di kisaran 3.790 sampai 3.860. Untuk target analis rata-rata analis target itu 4.688 rupiah per lembar saham atau surplus 20%, upside dengan rentan 3.600 sampai 5.450. Untuk proyeksi Juni jika IHSG rebound itu BBRI bisa ditutup di kisaran 3.900 sampai 4.050 rupiah per lembar saham. Ini bakal terjadi jika IHSG mengalami rebound kuat ya. Di akhir Juni ini bisa tembus di kisaran 4.000-an. Untuk akhir 2025 atau Desember 2025, akhir ya ini penutupan. Jadi ini diperkirakan bakal mencapai 4.500 sampai 4.700. Ini dipicu buyback lanjutan dan peningkatan kredit mikro. Selanjutnya di sini yang kedua ada BBCA ya untuk outlook analis. Di sini overweight untuk sektor perbankan dengan BBCA dipilih sebagai top pick. Proyeksi Juni. Jika net sell mereda, kemungkinan koreksi minor dan rebound di kisaran 8.800-an sampai 9.200-an. Untuk prediksi di akhir 2025 atau Desember akhir 2025,
Ini target sekitar 10.500 sampai 10.800 seiring perbaikan margin dan dana murah atau CASA. Yang ketiga, di sini ada BMRI. Analis Samuel dan Algo Research menempatkan BMRI sebagai peak kedua setelah BBCA dengan target di harga Rp7.400 per lembar saham. Ini tahun sebelumnya ya. Untuk proyeksi Juni, rank terbatas di 4.900 sampai 5.100 rupiah per lembar saham dengan support kuat di zona psikologis. Untuk akhir Desember 2025, potensi ke 5.500 sampai 6.000 rupiah per lembar saham jika pertumbuhan kredit dan LDR terjaga serta inflasi stabil. Strategi investasi dan risiko. Di sini teman-teman wajib tahu ya, risiko utama dari ketiga saham blue chip tersebut dalam waktu dekat ya. Di sini ada risiko dari arus modal yang kembali, inflasi global atau domestik, dan sentimen geopolitik. Ini sangat mempengaruhi dari pergerakan ketiga harga saham blue chip tersebut. The next, di sini untuk strateginya ya, untuk mengatasinya gimana? Nah, ini nih, gue udah rangkumin 3 strategi yang bisa kalian praktekkan ya. Yang pertama ada short term untuk Juni ya. Karena Juni diproyeksikan masih mengalami penurunan ya hari ini untuk saham-saham seperti BBRI dan BMRI. Ya geng, pilih BBRI dan BMRI saat koreksi tajam atau entry saat mendekati support. Supportnya berapa pertanyaannya? Di sini gue udah buatin analisanya, lo pokoknya pentelengin aja. Yang kedua, di sini ada medium term hingga akhir 2025. DCA di BBCA dan BBRI ya, di sini khususnya saat data kredit atau domestiknya mendukung. Pantauan ya, BI rate decision, capital flow, dan geopolitik untuk timing yang tepat ya, perlu pantauan. The next, di sini prediksi support ke depan dari dimulai hari ini ya, Juli sampai dengan Q4 2025. Yo, dan di sini kesimpulannya kita langsung ke kesimpulan ya, berdasarkan data-data di atas yang udah gue sampein tadi. Kesimpulan, selama tetap bertahan di atas 3.620. 3.620 ini kita ambil dari mana? Dari support pergerakan terakhir. Ya. Ini BBRI masih dalam fase sehat selama masih di kisaran paling rendah 3.620. Untuk jangka menengah di sini kalau BBRI mengalami penurunan itu mencapai 3.450, ini bisa jadi momen serok untuk long term ya, perlu digarisbawahi. Tapi ini semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing karena channel ini tidak pernah merekomendasikan lo untuk membeli, menjual atau memegang saham tertentu. Video ini atau di semua video di channel ini bersifat informatif. Kita nggak tahu kalau the next gua bakalan bikin kayak yang khusus pelanggan ya, jadi yang nonton itu yang pelanggan doang, itu kita bakalan lebih barbar ya. Kalau untuk publik kayak gini, channel ini masih belum kuat untuk memprediksi secara barbar ya. Jadi di sini bersifat informatif. Ya geng, the next untuk kesimpulan dari BBCA. Untuk BBCA masih defensif. Jika koreksi tajam di harga 8.300 jadi kunci ya. Koreksi hingga 7.000-an hanya jika terjadi krisis besar. Ingat sekali lagi, ini hanya prediksi dan asumsi pribadi. The next, kesimpulan untuk BMRI. Jika BMRI break
down dari 4.900, ini kemungkinan besar bakalan terjadi potensi lanjut ke 4.700, itu sangat besar. Namun jika tetap di atas 4.900, ini trennya masih aman. Yoi, next. Nah, gimana teman-teman setelah nonton video ini? Pastinya lo semuanya udah punya angan-angan ya. Dan di sini di setiap harinya kita bakal ngebedah ya nanti, karena di setiap hari gue berencana bakal update satu saham yang bisa memiliki kinerja membaik ataupun sebuah saham yang turunnya drastis banget bakal gue infoin ya di sini. Karena di sini gue mengambil dari data-data terpercaya dan juga gue mempunyai prediksi dan analisa yang jarang meleset. Tapi disclaimer dulu nih, video ini atau semua video di channel ini tidak ada yang merekomendasikan untuk menjual, membeli, atau memegang saham. Jadi semua keputusan berada di tangan kalian masing-masing ya. Gua nggak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi dan kalian alami. Ingat, selalu gue ingetin setiap hari bahwa dengan saham lo bisa mendapatkan profit dividen gak terhingga, bisa berkali-kali lipat ya. Tapi dengan saham juga, kalau lo nggak tahu strategi cara mainnya, lo nggak ngerti perusahaan apa yang lo mau invest di dalamnya, nah itu bisa jadi bumerang. Kamu bakal bisa mengalami kerugian, bahkan bisa mencapai 99%. Oleh karena itu, konsultasi dengan profesional dan melakukan research itu penting banget. Konsultasinya gimana? Nah, salah satunya lo komen aja. Yang pengen request juga boleh. The next video pengen dibikinin tentang prediksi dan analisa saham apa. Nanti teman-teman bisa komentar aja. Dan request terbanyak the next video bakal kita bedah bareng-bareng ya. Jadi buat teman-teman, terus support channel ini on the way 10.000 subscriber pertamanya. Dan semoga aja video ini bermanfaat buat lo semuanya. Don't forget to view my the next video. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye bye. See you next time. Gue Henry, and good luck.